Apalagi ini kan referensinya Aku Surya ini kan jarang banget yang bahasa Indonesia kan. Yes. Ada bahasa Hong Kong juga. Jadi literaturnya, Yes. buku-bukunya itu kebanyakan memang jarang di dalam bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, Biasanya benar. sering bahasa Inggris. Inggris pasti. Ya betul, sampai bahasa Hong Kong, Jepang, Korea dan sekitarnya gitu dan sekitarnya. Iya. Halo Niders, ketemu lagi dengan saya Prima Anugrah yang sudah ternobatkan sebagai Miss Kepo karena tugasnya emang tiap minggu ini harus berkepo-kepo ria gitu ya. Di setiap episode saya selalu mengkepoi narasumber yang hadir di sini gitu ya. Dan pada hari ini tuh spesial sekali, spesial banget guys, karena biasanya kan saya ditemenin Mas Surya nih gitu dengan secangkir kopinya ya. Tapi kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang juga merupakan salah satu trainer juga di Ganesha Public Speaking. Kemudian beliau ini juga dosen ya sebagai lecturer. Kemudian yang satu nih yang penting nih, beliau ini juga MC guys. Jadi beliau ini udahlah pokoknya terlihatlah nanti dari bagaimana beliau berbicara gitu ya. Dan aku happy banget karena hari ini ditemani oleh seorang wanita atau seorang perempuan. Jadi minta tolongnya nanti ya timnya biasanya durasi itu kalau ngobrol sama perempuan itu suka panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Jadinya harus ada yang ini nih, harus ada yang memanage gitu supaya tidak sampai subuh nanti kita ngobrolnya ya guys ya gitu. Oke, kita sambut tamu kita, narasumber kita pada episode kali ini, Kak Andi Afrilia. Oh ya, Mbak Lia, ya Mbak Lia gitu ya Pak ya. Selamat datang, akhirnya kita bersua, akhirnya kita ketemu, ya kan? Ya otomatis, udah berapa lama sih kita nggak ketemu? Terakhir kali ketemu udah lama sih, ada beberapa bulan. Tahun lalu kayaknya. Oh iya ya, oh iya benar-benar tahun lalu, akhir tahun lalu ya kan? Kan saya buat berit. Iya benar. Gitu jadi, ya saya di sini juga bukan trainer wanita atau trainer perempuan sesuatunya, tapi karena ini juga ada nih yang senior saya nih guys, senior saya gitu. Makanya sebagai junior harus banyak-banyaknya poin kan, ya harus banyak-banyak belajar gitu. Oke. Lah meskipun Kepo banget kan? Kepo banget kepo kan? Oh, belum. Tapi hati-hati, abisin aku poin. Aku kupas tuntas secara mendalam gitu ya. boleh, ini boleh dibilang nggak? Lu ini mah jangan, gak boleh boleh lah ya om biasanya dengan kopinya oke lah, nggak apa-apa sambil ngobrol sambil ini sambil laya-laya boleh, ngapain aja boleh, yang penting aku tetap akan korek-korek informasi dan harus selalu ada jawaban gitu ya. Jadi gini, ini kan diriku ya, daku ini kan juga dibilang sebagai junior gitu ya. Saya ini trainer baru juga sih guys, itu belum lama. Enggak ya? Enggak pantas ya? Kenapa dong? Miss Kepo sudah melekat ya, Miss Kepo udah melekat. Jadi aku tuh pengen ibarat kata Jawanya tuh ngangsu kaweruh gitu, atau menuntut ilmu. Aku menuntut ilmu sih maksudnya lebih ke cari tahu tentang bagaimana sih pengalaman, bagaimana sih ilmu-ilmu yang dulu gitu ya, yang sebelumnya sampai akhirnya bisa sampai seperti saat ini, sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Khususnya kan Mbak Lia ini kan aku kenalnya sebagai seorang MC juga kan. Itu gimana tuh ceritanya? Karena diriku sendiri ini kan juga backgroundnya MC, tapi ya kita kan pasti akan memiliki histori yang berbeda kan. Nah aku sekarang pengen tahu nih ya kan, poin kan, pengen tahu nih Mbak Lia dulunya tuh dari mulai jadi MC menuju ke trainer, itu gimana nih? Kok kepikiran kok bisa ke sana? Ini apa terjebur atau menceburkan diri atau memang sengaja atau mungkin gimana nih ya? Aha. Atau mungkin kejedot atau mungkin gimana lah pokoknya. Miss Kepo satunya kayaknya juga belum tahu kalau saya adalah mantan model. Surprise. Model apa nih? Model madul atau model? Iya lah, beberapa tahun yang lalu Pegang. Oh berarti sekarang aku lagi ngobrol sama Mbak model doang ya kan? Gimana nih? Aduh ini menarik banget ya, panas banget ya. dan ya jadinya ya Emang gitu gara-gara model emang gitu ya. Biasanya memang di situ kursi panas. Kursi panas gitu.
Enggak Gimana? sih, gini Miss Kepo ya. Jadi gini Mbak Prim, kalau kita bicara tentang perjalanan ini ya dari MC sampai ke trainer, ya sebelumnya tadi sudah saya bilang saya adalah angkatan model dulu. Ini bener ya nih ya. Iya. Dan akhirnya juga sempat dulu tuh sempat ngajar model juga dan ngajarin model untuk anak-anak juga. God, seru sekali. Terus. Terus akhirnya SMA dulu waktu itu kita mulai untuk MC tuh kan Mbak ya. SMA. SMA. Jadi SMA udah mulai MC nih. Yes, mulai MC yang di daerahnya ngasih kotak tuh, ya kan? 2M tapi ya. Apa makasih Mbak? Apa gitu yang mulainya jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dibayarnya cuma ya you know lah ya. Iya. Baik Pak gitu kan dulu. Terus akhirnya merambah ke dunia kampus kan gitu. Ya kampus itu saya akhirnya di ini suara saya itu ternyata itu kayaknya oke dong. Katanya tadi ya. Katanya. Kalau intinya itu acara formal. Padahal dulunya saya itu MC-nya itu MC yang formal. In the sun of kayak kita digoyang. Oh. Terus kayak gitu. Nah, tapi ternyata di dunia kampus malah ini melihat bahwa suaraku itu kayaknya bagus kalau untuk acara formal. Nah, belajarlah dari situ. Emang timbre suaranya beda sih. Ngebas gimana gitu loh. Gitu. Oke. Aku malah jadi kayak berada di bandara. Yes. Begitulah berjalannya waktu, akhirnya formal dan non formal pun kita jalan. Tapi kalau disuruh milih formal atau non formal, saya pilih siapa? Milih apa? Tapi ya bagi yang non formal pun it's okay loh, saya juga di hire okay. Oh, boleh. Mau promo di sini. Silakan. Lanjut. Yang disuruh pilih, akhirnya saya lebih suka formal, ya kan? Kenapa? Kalau formal itu ini kan, andaikan saya itu di satu hari itu ada job 2 atau tidak, kalau formal itu saya itu masih energinya masih kuat tuh. Energinya kuat. Kalau nanti waktu kita kan harus teriak sama reaksi, ya kan, improvisasi dan sebagainya. Dan kalau non formal itu bagi saya, ya formal itu bagi saya itu dengan tone suara yang begini, ya kan, terus acaranya juga udah banyak improve, ya kan, itu aku tuh lebih nyaman dan lebih suka. Dan jadi keprotokoleran pun aku Yes, keprotokoleran benar gitu kan. Dan akhirnya kala itu saya nge-MC lah di salah satu ikatan alumni dari Bu Direktur dari Ganesha Coffee. Ikatan alumni. Boleh nggak sih kita nyebutin kampusnya? Oh, belayan kok. Oh, udah ya. Oh, kayak udah ketahuan. Ada yang punya berakhir saya komentar itu IAITB. Oke. Ya ada di ini apa salah satu tempat yang ada di kebun gitu kan ya. Ya Di mana waktu itu? di Kemalaya Purwodadi. Oh, Purwodadi. Dan waktu itu kan aku memang rumah saya itu kan deketan tuh Mbak Prim di situ Pak. Oh, di situ. Yes, deketan di rumah. Mana sih teman sendiri bertanya setahun. Iya. Oh, di situ. Tahu kenapa di sekitar gitu ya. Oh, di situ. Terus Akhirnya bertemu lah di situ ya saya nge-MC ya begitulah ya. Nah, akhirnya kok Bu Dir itu kayaknya kok sangat ini ya kok terkesima dengan suara saya tuh itu tinggal kebon gitu. kan itu kebun raya kan. Mungkin auranya beda Kebon kan gitu. Namanya model itu kan di mana-mana itu kan tetap aja model ya kan. Mau di kebun kek, mau di mana kek gitu. Dan kalau itu pun aku juga belum tahu ya Ganesha. Nah dari situ kita presentasi dan sebagainya. Akhirnya yuk Mbak kita main ke Surabaya dan sebagainya. Oh kalau saya mah betul di kotak bahasa Kan keluarkan bahasanya ya. apa malahnya bahasa Surabaya aja keluar. Akhirnya kok saya waktu itu langsung dikasih kepercayaan saya ini yang ngisi kelas untuk MC di Ganesha. Oh gitu. Nah dari situ pun akhirnya aku belajar juga ritmenya Ganesha itu seperti apa. Nah saya yakin kan Mbak Prim kalau antara mungkin Ganesha, kampus misalnya Pasti berbeda. apalagi kalau di Ganesha itu kan kita kan dari dulu itu kita ini kan 80% praktek. Ya betul. Saya mikirnya dulu kan beda kan. Kalau di kampus kan kita kan info itu kan. Iya. Malah kita paling banyak itu kan Paling banyak ngomong, paling banyak yang lainnya dengerin aja gitu. yes. Akhirnya sekarang
akhirnya pola di kampus pun akhirnya aku pakai juga yang dari Ganesha gitu lah, masih dulu dan modifikasi. Iya benar, sip. Ngajarnya kan juga aku public speaking nih, jadi pas banget harus ada praktek dan juga ada teori kan ya tuh. Nah dari situlah akhirnya dunia trainer tuh luar biasa. Gimana? Luar biasanya di mana? Apanya? Seru, seru, challenge, kalau repot, pusing, atau apa? Lebih tepatnya dari mulai apa tadi? Dari mulai yang biasanya profesional MC gitu, kemudian menuju ke trainer. Orang kan pasti menganggap sama-sama aktivitas public speaking kan ya gitu. Padahal Different. oke, prakteknya beda ya sih, beda. Beda bang. Kalau dari sisi Mbaknya sendiri gimana? Kalau MC itu kan kita udah sesi acara, kita bikin rundown, sebagainya kayak gitu kan. Tapi kalau trainer, apalagi kalau ada yang coach yang kemarin tuh, Coach siapa tuh? Coach siapa? boleh gak sih? Jadi ini ada gibah lah ya. Yuk, lihat ini nih resiko kalau sama-sama perempuan tuh kayak gini ujung-ujungnya. Dengar gak sih? Kira-kira nanti lagi pasti akan lihat. Ya ampun, ya iyalah, masa ya nanti sih satu itu ngamen. Nah, kalau itu kan aku jadi trainer yang ini kan, pemula kan. Tahun yang tahun 2019 awal-awal pandemi yang mana kita juga harus belajar online, masuk dan sebagainya. Penyesuaian banget tuh adaptasi. Pasti. Saya adaptasi yang sangat luar biasa dari MC yang memang kita on stage kayak itu, kemudian yang dari kampus yang biasanya two way communication-nya juga nggak begitu banyak, ya kan? Dan trainer yang kita harus tahu nih di Ganesha tuh kayak apa. Ternyata Belajarnya adalah challenge dan kayak roller coaster apa masing-masing. Itu pilih. challenge pertama. Challenge pertama kala itu adalah Zuber. Iya, belajar. Jadi kita selalu diberi info ya pertama. Jadi tugasnya menjadi seorang trainer adalah belajar. Dua ya, sama itu belajar. Kalau pas lagi ngajar, mengajar. Tapi kalau nggak lagi ngajar, belajar. Terus pokoknya gitu. Baca buku. Iya, betul. Jadi guys, kami ini ya, yang mungkin teman-teman sahabat DPS atau siapapun yang sudah pernah ikut kelas ya, kalian udah pernah ikut kelas. Mungkin di depan kalian itu kita tampak yang gimana gitu ya. Padahal itu kami di belakang itu wah digempur abis-abisan sampai sekian banyak buku berliterasi yang sedemikian rupa sehingga begitu sampai akhirnya kita benar-benar harus siap untuk bagaimana caranya mendampingi para teman-teman dari sahabat Tuh. Apalagi ini kan referensinya Coach Surya itu kan jarang banget ya bahasa Indonesia. udah bahasa Hong Kong juga. Jadi literaturnya, bukunya itu kebanyakan memang jarang di dalam bahasa Indonesia. Biasanya sering bahasa Inggris. Ya betul, sampai bahasa Hong Kong, Jepang, Korea dan sekitarnya gitu dan sekitarnya. Tapi jelas akhirnya semakin kita banyak belajar, artinya kita kan juga semakin banyak hal. Secara pribadi loh Mbak Prima, kan kita juga akhirnya tahu kan belajar apa sih kekurangan kita, dan bener-bener ini yang bener-bener semakin kita belajar semakin kita tuh kelihatan banget kalau kita ini belum apa-apa. Belum apa-apa bener. Oh kok aku dari dulu tuh kemana aja aku ini ya, jadi kayak baru baca tuh oh iya sih gitu. Jadi kita kayak merasa tidak cepat puas juga. Maksudnya ternyata selama ini tuh cuman segitu doang gitu. Kita tahu itu apalagi tuh background saya itu kan ilmu komunikasi tuh, satu S2-nya ilmu komunikasi kan, dan ada public speakingnya juga. Dan itu ternyata nggak hanya sekedar itu, kontennya ini yang memang harus luar biasa kan kayak gitu. Jadi memang perjalanan untuk menjadi seorang trainer di Ganesha Public Speaking itu juga melewati roller coaster yang luar biasa dengan banyak sekali tuntutan atau challenge ya, tantangan sih, lebih ke tantangan ya sih. Kita harus baca buku ini, lalu kemudian kita harus mengerti gitu isinya apa sebelum kita benar-benar bisa menyampaikan. Tujuannya kan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dapat gitu, ilmu yang kita peroleh itu benar-benar bisa mateng gitu loh ya kan, nggak mentahnya doang, nggak di permukaan gitu loh, maksudnya bisa sampai dalam. Terus rasanya gimana? Kan dikasih tantangan tuh kan. Terus waktu itu gimana? Bisa melewati roller coaster yang luar biasa itu atau
Bisa sih, tapi sekarang ya still counting lah gitu. Bertahap gitu ya. Yes, pasti bertahap lah Mbak Lin gitu kan. Kita beradaptasi kan, relasi yang dulunya kayak gimana terus sekarang seperti apa itu pasti beradaptasi. Tapi akhirnya kalau sudah tahu nih, kemudian ternyata yang senior itu juga kita saling support, nah itu sih benar-benar senang gitu. Kita berada di keluarga besar Ganesha Lawat. Ih gila ya, di Ganesha ini tuh ternyata trainer juga bisa, yang senior nih juga bisa ngasih ini loh, Insight baru. baik dong kita aja, kita observe gitu. Dan yang pastinya pengalaman-pengalaman untuk kita berbagai daerah itu pasti didapatkan di Ganesha juga. Iya, jadi kita dapat ilmunya, dapat kekeluargaannya juga dapat gitu. Dan challenge itu justru membuat kita tuh semakin bertumbuh gitu ya. Maksudnya kita juga belajar gitu. Jadi sebagai seorang trainer bukan berarti kita biasanya ketemu jam udah enak ya, udah bagus ya, udah ini kok enak ya kalau ngomong. Padahal di balik itu guys, Kita ada evaluasi loh, kita terus apalagi kalau online ya, kalau online itu kan kita direcord tuh. Nah kalau direcord itu nanti setelah itu pasti akan ada evaluasi. pasti ada sesuatu hal yang Yes, berdiri nih biasanya itu yang evaluasi mbak. Oke siap. oke siap. Pokoknya kita jawabnya oke siap. Oke siap, itu mau dilakukan mau enggak? Ya, ya pokoknya siap aja dulu, ya kan? Iya. Pesan pertama harus begitu menggoda gitu gak sih? Tapi memang mungkin nih ya pesan buat mungkin teman-teman yang ada di rumah bahwa kita itu mencoba sesuatu yang baru itu memang ayo kita coba dulu gitu. Dan setelah itu kita ajak pelajarin dan kira-kira nanti setelah ini nih kita nyaman nggak ya gitu kan. Kalau memang kita nyaman ayo kita lanjut, kalau enggak ya itu sebuah pilihan, it's choice kan kayak gitu. Dan sepertinya sih memang nggak ada yang rugi deh kalau kita untuk belajar lebih baik. Betul, sepakat sih kalau untuk itu sepakat gitu. Jadi sebenarnya di balik challenge itu sebenarnya adalah perjalanan kita sebenarnya untuk menemukan diri kita sendiri gitu loh. Ya kan? Iya. Ya hasil dari challenge itu. Hasil dari challenge itu. Jadi kita disuruh baca buku A, B, C sampai kita benar-benar tahu oh ternyata aku ini tuh lebih oke kalau membawakan ini. Oh aku lebih cocok untuk membawakan ini gitu gak sih gitu. Jadi kita benar-benar otentik ya kak, otentik ya. Mbak Lia tuh seperti ini, Mbak Prima tuh seperti ini, atau mungkin yang lain misalnya Coach Surya ya memang dengan gayanya yang seperti itu gitu. Itu guys, jadi tidak mudah ya gitu, tak mudah. Tuh kan jadi nyanyi lagi kan aku kayak gitu ya. Sampai deh, belum subuh kan? Belum ya. Jadi aman ya gitu. Jadi gitu guys. Pengalaman dari Mbak Lia sebagai seorang trainer yang awalnya dari MC model dong. Oh model ya. Iya itu penting sekali untuk menjadi awal karir gitu ya. Iya, benar. Karena gini, model itu juga mempengaruhi nanti ketika ada materi personal. Nah, ya kan. Karena memang ini ya, apa ya, Karena bahwa public speaker itu juga memang tidak hanya kita memang konten yang kita jual, nah, tapi bagaimana personal grooming itu kan dengan itu. Apalagi kalau kita memang in-house training. Wah, in-house training itu kita lihat dulu di mana ini. Iya, jangan sampai salah. Terus kemudian udah ini temanya outbound misalnya gitu, kita makanya heels segini gitu kan, ancep langsung. Nah nggak lucu ya. ada pengalaman juga nih. Apa tuh? Yang bulan depan ya, karena kita bulan puasa itu saya ini nih ada permintaan untuk ya like in-house training kayak gitu mbak. Oh gitu. Tapi di International Boarding School yang ada di Kerawang. Nah itu gimana? Kasih tuh beberapa aturan untuk groomingnya. Perempuan ini kira-kira harus nggak pakai celana. Oke. Harusnya pakai syar'i. Gitu ya kan. Terus di materinya juga kalau ini nggak ada di slide-nya gitu kan maksudnya. Oke. Di slide-nya itu bisa nggak ada lagu dan ini animasinya kalau bisa memang perempuan berhijab. Oh gitu. Jadi memang ada ketentuan sendiri dan kita sebagai seorang sebagai seorang narasumber, sebagai seorang trainer itu juga harus bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi nggak bisa enaknya dewe atau sesuka hati gitu. Betul. By request juga kayak gitu kan. Pengalaman juga waktu itu kita coba sama Mas Ovan waktu itu yang sama Coach Novan juga, kita waktu di Bali dan juga di Lombok waktu itu juga sama gitu kan. 100 orang itu laki semua. Berarti
diri Anda sebagai seorang perempuan sendiri. Yes. Ya, ya ke kandang macan dong kalau Jadi kalau itu malah Mas Novel itu malah Mas Novel itu malah gini, Mbak, are you okay? It's okay gitu. oke. Oke, gas. Oke. Karena itu tuh itu juga waktu saya lewat itu pun kadang Sweet, ya pasti suka gitu. Sweet, ya guys. aku sweetin balik, sweet. Oh, Nah, ada preman gitu. model atau preman? Ya itu sebelumnya model. Loh. Jadi preman dulu model dulu nih. Kan? Modal madul kan jadinya kan. Ya mungkin terus. Jadi memang challenge-nya seorang trainer itu memang mungkin teman-teman yang di rumah itu not only trainer ya, tapi memang orang soal public speaker itu adalah audience. Know your audience. Yes. Gitu. Audience itu kayak Harus di riset dulu. riset untuk audience itu kayak gimana, ya kan? Kemudian laki perempuan ya, misalnya terus bidang pekerjaan itu kayak apa, anak-anak kah, dewasa kah, mana-mana dan sebagainya itu juga harus tahu sehingga kita tuh mempengaruhi untuk di ini materi apa trainer Konten materi. itu juga nanti mempengaruhi. Gitu ya. Breakingnya jangan lupa. Oh ya. Ayo ada di sana guys. Nah, itu kan Anda ahlinya lah. Itu Mbak Lia ahli banget itu suruh bikin orang yang dari ngantuk terus kemudian langsung maksud gitu tuh. Biar itu ya dalam Miss Ice Breaking. Gitu ya. Ya ada ya. Ada penobatan sendiri-sendiri nih. Sebagai Miss Kepo nanti lama-lama aku kasih selempang ya di sini. Miss Kepo, Miss Ice Breaking terus nanti kalau Coach Surya apa? Apa ya? Ayo kan? Ayo. Boleh dong. Boleh konten ya Arun ya. Coach Surya sebagai duta apa kira-kira? Kita nih pakai poin. Ya dari tadi kita gibahnya sebenarnya. Maaf ya Coach ya, maaf. Maaf. Ini gibahnya bagus kok ya. Nggak apa-apa kan. Nanti kita ngopi bareng ya. Next time kita ngopi bareng lagi, oke? Jadi itu ya. Jadi kita sebagai trainer tuh nggak main-main. Maksudnya kita sebagai trainer juga belajar dan ditempa banyak hal supaya kitanya sendiri juga bisa kuat menghadapi teman-teman semua dan siap untuk membantu dan menemani teman-teman semua dari sana. Thank you Mbak Lia sudah hadir. Next time kita bisa ngobrol lagi karena ini tuh menyenangkan banget. Jadi aku menemukan sosok kok. Jadi aku nggak ini banget gitu loh. Maksudnya kan kalau sesama perempuan itu kan lebih gimana gitu, lebih enak gitu, lebih mantap gitu, semantap. Ini boleh diminum loh. Boleh diminum. Nah, nggak apa-apa. Early Idul Fitri. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir setia untuk bisa nonton, bisa mantengin podcast ini. Nantikan di episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Dan kalau misalnya teman-teman memang ada ide nih gitu, kayaknya perlu dibahas ini deh gitu, boleh langsung aja komen. Nanti biar bisa kita review, jadi kita nanti juga bisa tahu, oh nanti enaknya bahas ini nih gitu. Jangan lupa like, jangan lupa share, subscribe, dan komen. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Prima Anugrah Miss Kepo di sini. See you guys.